Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru yaitu terkait pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, di sini ada informasi terbaru Bapak Ibu dari BKN terkait pengumuman seleksi P3K tahun 2023. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, dikutip dari salah satu media online yaitu gpnn.com, yang mana di sini pengumuman hasil seleksi P3K 2023 tidak serentak. Ini penjelasan BKN. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Pengumuman hasil seleksi P3K 2023 dilakukan tidak serentak. Sesuai jadwal Panselnas, durasi pengumuman kelulusannya dimulai tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Pengumuman hasil seleksi tidak dilakukan serentak ya, tergantung kesiapan data dari instansi termasuk data hasil SKTT. Nah, ini tergantung dari data hasil seleksi kompetensi teknis tambahan, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen kepada gpnn.com. Dia menjelaskan saat ini Badan Kepegawaian Negara BKN tengah melakukan pengolahan hasil seleksi P3K terutama bagi instansi yang tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT. Bagi instansi yang melaksanakan SKTT, pengolahan hasil seleksi baru bisa dilakukan setelah hasil SKTT dari instansi diserahkan kepada BKN. Nah, jadi untuk instansi-instansi yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, nantinya hasilnya ini akan diserahkan kepada BKN ya Bapak Ibu, dan nantinya akan diolah oleh Panselnas. Nah, jadi tidak semua instansi ini melakukan SKTT Bapak Ibu. SKTT, jadi ada beberapa instansi yang melakukan SKTT. Jadi pengumuman menurut Bapak Suharmen ini bahwa pengumuman ini dilakukan tidak serentak karena adanya pelamar yang melakukan SKTT dan juga ada pelamar yang tidak melakukan seleksi kompetensi teknis tambahan. Oleh karena itu, kapan akan diumumkan hasil seleksi? Saya masih menunggu finalisasi verifikasi data peserta yang ikut seleksi atau mencocokkan antara berita acara seleksi dengan data kehadiran fisik, jelas Deputi Suharmen. Khusus bagi P3K Guru, Deputi Suharmen mengatakan masih menunggu ketentuan terkait tata cara penentuan kelulusannya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Insya Allah masih dalam ring waktu itu 6-15 Desember 2023. Nah, jadi untuk pengumuman hasil seleksi P3K ini mulai tanggal 6 hari ini Bapak Ibu sampai dengan tanggal 15. Bisa saja tanggal 10, tanggal 11 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kecuali untuk instansi yang ada SKTT, ujarnya. Dia menjelaskan tidak serentaknya waktu pengumuman karena ada instansi yang menyelenggarakan SKTT. Pelaksanaannya pun baru selesai pada 22 Desember. Ditanya berapa instansi yang melaksanakan SKTT dan tidak, Deputi Suharmen mengaku belum tahu karena datanya masih proses konfirmasi. Persetujuan pelaksanaan SKTT dari Kemenpan RB, BKN hanya dilaporkan saja. Jadi datanya bergerak terus, tegasnya. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu untuk pengumumannya menurut informasi dari Bapak Suharmen bahwa pengumumannya ini dilaksanakan tidak serentak Bapak Ibu karena adanya beberapa instansi yang melaksanakan SKTT yaitu seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi Bapak Ibu silahkan pantau mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Kemudian di sini di Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional di pasal 34 Bapak Ibu, kita langsung saja cek. Nah, ini ada Bapak Ibu di pasal 34 di sini jelaskan terkait adanya optimalisasi pengisian formasi yang belum terpenuhi. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu.
Kita lihat yang pertama, pengolahan hasil seleksi kompetensi teknis tambahan menjadi tanggung jawab ketua panitia seleksi instansi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada ketua Panselnas. Kemudian yang kedua, pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh ketua Panselnas. Kemudian dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penentuan kelulusan secara berurutan didasarkan pada. Nah, ini jika nantinya total akhirnya sama Bapak Ibu, setelah rekap nilai yaitu afirmasi, kompetensi teknis tambahan, dan kompetensi teknis dan lain sebagainya, maka didapatkan nilai total akhir ini sama, maka akan dilakukan urutan seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Nah, jadi siapa nilai kompetensi teknis yang tertinggi, maka dialah yang nantinya akan lolos menjadi ASN P3K. Nah, jika kompetensi teknisnya ini masih sama lagi, tetap masih sama, maka akan berlanjut ke nilai kumulatif Bapak Ibu. Nilai kumulatif yaitu kompetensi manajerial dan sosiokultural yang tertinggi. Nah, jika masih tetap sama lagi, maka akan berlanjut ke nilai wawancara Bapak Ibu. Jika sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, penentuan kelulusan akhir berdasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Dan jika masih tetap sama lagi, maka akan berlanjut ke usia pelamar yang tertinggi. Nah, jadi seperti itu urutan bagi pelamar yang memiliki nilai akhir sama. Nah, kita lihat di sini Bapak Bu, kita lihat di ayat yang keempat di pasal 34, ini terkait optimalisasi. Kita lihat di sini, dalam hal instansi daerah masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi nilai ambang batas dan atau berperingkat terbaik. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, adanya optimalisasi pengisian formasi yang belum terpenuhi. Nah, jika nantinya ada salah satu instansi yang ada formasi kosongnya ataupun formasi yang belum terpenuhi, maka nantinya ini dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Misalkan ada formasi yang belum terpenuhi, misalkan formasinya ini adalah ahli pertama guru kelas dan kualifikasinya ini pendidikan guru sekolah dasar misalkan. Nah, jadi formasi yang kosong ini nantinya dapat diisi oleh pelamar lain Bapak Ibu, pelamar lain dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Nah, jadi seperti itu terkait optimalisasi pengisian formasi, yang mana nantinya ini Bapak Ibu yang mengisi wajib memenuhi nilai ambang batas ataupun berperingkat terbaik. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang kelima, dalam hal instansi pusat masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, pengisian kebutuhan hanya diberlakukan pada instansi pusat yang melakukan pengelompokan. Nah, ini bagi instansi pusat Bapak Ibu. Pengisian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berasal dari pelamar pada kebutuhan kelompok jabatan yang sama. Kemudian pengolahan hasil akhir pada seleksi pengadaan P3K sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat 1 menjadi tanggung jawab ketua panitia seleksi instansi masing-masing dan hasilnya disampaikan kepada ketua Panselnas sebagai dasar penetapan kelulusan akhir oleh instansi pemerintah. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu informasi terkait pengumuman kelulusan seleksi P3K tahun 2023. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.